Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat NF semua, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video tutorial training mengenai sebuah sistem operasi dengan lisensi free open source software alias gratis. Yaitu di sini kita akan menggunakan sistem operasi Linux Ubuntu. Di mana sistem operasi ini kita pelajari untuk mengenal lebih dalam bagaimana cara mengoperasikan sistem operasi Linux Ubuntu, mengenal perintah-perintah yang akan digunakan, dan membangun server menggunakan sistem operasi Linux Ubuntu yang berguna untuk membangun infrastruktur jaringan pada lingkungan perusahaan kita. Sebelum kita melakukan praktikum pada sistem operasi Linux Ubuntu kita, ada baiknya kita mengetahui sejarah sistem operasi Linux tersebut. Oke, pengantar Linux Ubuntu. Proyek jenuh. Di sebelah kanan terdapat seorang yang bernama Richard Stallman, di mana Richard Stallman ini merupakan seorang yang mendirikan proyek GNU. Apa itu GNU? GNU is not Unix. Proyek ini dimulai pada tahun 1984, dimotori oleh Richard Stallman, di mana tujuannya untuk membangun Free Unix like operating system. Selanjutnya, proyek GNU ini dikelola oleh sebuah organisasi non-profit bernama SFF atau disebut juga Free Software Foundation. Lisensi utama yang digunakan pada proyek ini adalah GNU GPL, General Public License. Oke, next. Apa yang dilakukan oleh Richard Stallman dalam membangun proyek GNU ini? Tujuannya adalah yang pertama, kebebasan untuk menjalankan program untuk tujuan apapun. Kebebasan yang kedua yaitu kebebasan untuk mempelajari cara kerja program dan menyesuaikannya sesuai dengan kebutuhan. Sehingga akses ke source code menjadi prasyarat penting ya pada mempelajari program tersebut. Yang ketiga atau kebebasan kedua yaitu kebebasan untuk mendistribusikan kembali. Yang terakhir, kebebasan untuk memperbaiki program dan melepaskan program tersebut ke publik. Akses source code menjadi prasyarat juga. Nah, jadi kesimpulannya Sobat NF semua, apa yang dilakukan oleh Richard Stallman dalam membuat proyek GNU ini yaitu ingin memberikan kebebasan pada pengguna termasuk kita di sini dalam menggunakan sistem operasi tersebut. Salah satunya sistem operasi yang akan kita bahas ini adalah sistem operasi Linux Ubuntu. Di mana sistem operasi Linux Ubuntu ini memiliki 4 kebebasan mutlak yang bisa kita pegang dalam menggunakan sistem operasi tersebut. Ya. Tadi sudah kita sebutkan Sobat NF semua. Yang pertama, kita bisa melakukan distribusi ya, kembali sehingga kita bisa menggandakan, membagikan sistem tersebut ke khalayak luar ya. Jadi kalau kalian download ya Sobat NF semua, itu bisa dibagikan ke orang lain ya secara cuma-cuma. Ya. Beda dengan sistem operasi yang berbayar ya. Contohnya sistem operasi Windows di mana untuk mendapatkan sistem tersebut kita harus beli lisensinya. Terus ada pertanyaannya, perasaan saya tidak pernah beli. Nah, itu statusnya bukan gratis, melainkan Sobat NF itu membajak alias ilegal, dan itu hukumnya bisa dibilang haram ya, tidak dibolehkan. Nah,
Tapi dengan menggunakan sistem operasi Linux Ubuntu ini, kita punya status halal, legal, dan bisa digunakan secara cuma-cuma karena sudah ada aturannya menggunakan kebebasan-kebebasan yang sudah kita pelajari ini. Apa kelebihannya lagi? Source kodenya bisa kita manfaatkan untuk kita perbaiki, untuk kita mainkan, untuk kita kembangkan sehingga menjadi produk-produk baru. Nah, seperti itu. Beda halnya dengan Windows, tidak ada source code yang kita bisa gunakan. Karena sama Windows di privat, hanya orang-orang yang bekerja di Microsoft sajalah yang bisa menggunakan source code tersebut. Terus apalagi bisa kita gunakan untuk tujuan apapun, ya. Yang paling penting adalah sistem operasi ini cepat dalam menangani problem, ya, troubleshooting, ya. Jadi problem solve-nya cepat. Beda dengan Windows, ya, butuh pasukan-pasukan yang bekerja di Microsoft sehingga cukup lambat dalam menangani bug-bug yang terjadi pada sistem tersebut. Sedangkan kalau sistem operasi Linux itu luar biasa, ya, semua orang bisa terlibat dalam memperbaiki, memberikan informasi sehingga bug-bug tersebut cepat diatasi. Itulah 4 kebebasan yang mungkin Sobat NF sekarang sudah mulai paham. Next, kita lanjut. Setelah masuk ke kebebasan tentang GNU tersebut, kita masuk ke area yang lebih dalam lagi, yaitu menuju ke sistem operasi Linux. Di samping kanan, pojok kanan ini terdapat sebuah pendiri, ya. Ada tampilan, ya, foto di sini seorang pendiri yang bernama Linus Torvalds, ya. Yang bernama Linus Torvalds. Nah, apa itu Linux? Nah, judulnya seperti itu. Yang pertama, kalau kita lihat sekilas, dia merupakan sebuah kernel sistem operasi. Dibuat pertama kali oleh Linus Torvalds pada tahun 1991, dikembangkan dengan metode open source, berada di bawah lisensi GNU GPL. Ketika digabungkan dengan aplikasi dari proyek GNU akan menjadi sebuah sistem operasi mirip Unix, ya, like Unix, yang bersifat free bernama GNU Linux. Oke, kita masuk ke sejarah Linux. Linux pada awalnya dibuat oleh seorang mahasiswa Universitas Helsinki, Finlandia pada tanggal 5 Oktober 1991 yang bernama Linus Benedict Torvalds. Dulunya Linux merupakan proyek hobi yang diinspirasikan dari Minix, ya, yaitu sistem Unix kecil yang dikembangkan oleh Andrew Annenbaum pada tahun 1987. Minix sendiri merupakan sebuah sistem yang ditujukan untuk penggunaan akademis. Linux bisa didapatkan dalam berbagai distribusi atau sering disebut juga distro, kepanjangan daripada distribusi OS atau distribusi operating system. Distro adalah bundel daripada kernel Linux beserta sistem dasar Linux, program instalasi, tools basic, dan program-program lain yang bermanfaat sesuai dengan tujuan pembuatan distro. Satu hal yang membedakan Linux terhadap sistem operasi lainnya adalah harga. Harga Linux ini kebanyakan gratis, walaupun ada juga yang berbayar atau lisensi. Lah, kok bisa berbayar? Tadi sudah disebutkan bahwa dia gratis. Ada beberapa sistem operasi yang dibangun atas dasar berbayar. Apa kelebihannya? Bisa jadi si pembuat ini dia memberikan servis yang lebih dalam lagi untuk si pengguna. Nah, misalnya ada beberapa perusahaan yang tidak mau dia menggunakan sendiri, melainkan dia butuh pihak Linux yang menghandle sistem operasi tersebut. Nah, makanya ada biaya yang harus diberikan terhadap servis tersebut.